Halo, selamat pagi semuanya. Berikut untuk materi kali ini Ibu akan sedikit berbeda. Ibu akan menjelaskannya melalui video yang Ibu unggah di laman YouTube. Jadi, untuk materi kali ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan atom, molekul, dan ion. Ibu akan jelaskan ya. Oke, setelah kita mempelajari terkait dengan sejarah, ya, bagaimana masing-masing penemu menyimpulkan beberapa hasil penelitian mereka dari trial and error mereka. Mereka terus mengulang-ulang bahan kajian mereka karena mereka menduga ada hal-hal tertentu dari penelitian sebelumnya mungkin atau dari yang belum pernah ditemukan mungkin ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dari masing-masing atom, masing-masing unsur tersebut memiliki ion, ya, atau dapat dikatakan dia memiliki muatan yang mengakibatkan dia bisa berbelok ke arah medan magnet maupun berbelok ke arah medan listrik. Nah, di sini salah satunya menurut teori atom Bohr, ya, yang dinamakan dengan ilmu konfigurasi elektron. Berdasarkan teori atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, yaitu kulit atom. Jadi sebenarnya kalau kalian masih ingat materi sebelumnya, ada inti atom yang ada di tengah, bahkan kalian bayangkan antara inti dengan kulitnya itu banyak seperti kelereng di tengah-tengah Stadion Gelora Senayan gitu ya, saking panjangnya gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk kulit-kulit tersebut sebenarnya ada beberapa lapisan. Beberapa lapisan ini bergantung dari sifat masing-masing unsur. Nah, untuk konfigurasi elektron menunjukkan bagaimana elektron tersebar di antara berbagai orbital atom. Oke, yang namanya orbital berarti intinya dia ada beberapa macam lapisan yang mengelilingi inti atom. Anda lihat di sini, ya, orbital pertama di sini disebut dengan kulit pertama atau N sama dengan 1 dengan kapasitas kemampuan untuk diisi elektron sebanyak 2 elektron. Ini disebut dengan kulit K. Kulit K. Selanjutnya ada orbital lebih luar, ya, disebut dengan kulit kedua atau N sama dengan 2 disebut dengan L. Ya, kapasitasnya mampu menyimpan 8 elektron. Jadi masing-masing orbital masing-masing kulit ini memiliki kemampuan unik. Nah, dia bisa menyimpan elektron, dia bisa bahkan membutuhkan elektron juga. Kemudian setelah kulit L, ada kulit selanjutnya kulit ketiga atau N sama dengan 3 dengan sebutan M sebanyak 18 elektron. Ya, seperti itu. Kemudian kalau masih hanya begini saja ya nak ya, hanya mampu mengisi 2 elektron, 8 elektron, 18 elektron. Kita tidak tahu sebenarnya dia membutuhkan atau dia malah kelebihan elektron dari masing-masing orbital ini. Kemudian disempurnakan oleh prinsip Aufbau bahwa elektron yang mengisi orbital berturut-turut dari energinya terendah. Ya, jadi masing-masing kulit itu mengikuti arah panah ini. Ini harus dihafal kalau untuk anak kimia, ya. Kalau untuk anak agribisnis maupun arsitektur lanskap di sini cukup tahu aja, ya, bahwa masing-masing kulit ini harus atau memiliki kemampuan untuk menyimpan energi mulai dari yang terendah, ya, dari 1S. Kulit pertama itu S, ya. Ini kalau untuk prinsip Aufbau. Kulit kedua itu simbolnya P. Kulit ketiga simbolnya D, dan kulit keempat simbolnya F. Perbedaan antara teori atom Bohr dengan Aufbau, kalau S itu sama dengan Bohr, kalau S itu bisa diisi 2 elektron. Tapi untuk kulit kedua, untuk P, ini kalau yang tadi di Bohr itu bisa menerima atau bisa menyimpan 8 elektron, tapi kalau di P ini dia hanya mampu diisi oleh 6 elektron saja. Ya, kemudian ada D. D ini adalah kulit atau orbital di mana dia hanya bisa menyimpan 10
Untuk kulit ketiganya tadi kalau di Bohr kan 18. Kemudian yang di F ya, di F ini dia mampu menyimpan 14 ya. 2, 6, 10 dan 14. Untuk atom dengan 1 elektron, energi orbital hanya ditentukan oleh bilangan kuantum utama. Jadi nggak perlu ditulis kalau 1s. Kemudian untuk atom berelektron banyak, energi orbital juga ditentukan oleh bilangan kuantum momentum sudut. Jadi sebenarnya ini juga kalau misalkan digambarkan secara 3 dimensi itu ada sudutnya. Nah, oke. Kemudian sekali lagi, kalau untuk Aufbau ini sementara hanya bisa menentukan bahwa orbitalnya itu lebih diperinci, nggak dengan kisaran yang luas. Kalau tadi Bohr itu luas ya 2, 8, 18, dia ini 2, 6, 10, 14. Oke, dia lebih detail gitu ya. Tapi masih belum menjawab nih, Nak. Dia membutuhkan atau dia kelebihan. Jadi dia mau memberikan elektronnya. Kemudian di sini ada prinsip larangan Pauli. Disinilah mulai terjawab dia ini kelebihan atau dia membutuhkan ya. Bahasanya di sini kalau sudah tidak ada elektron-elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Artinya dia itu pastinya ada positif negatifnya. Jadi kayak bahasanya itu penyeimbang gitu ya, Nak ya. Jadi yang betul adalah pengisiannya seperti ini dalam satu kamar atom. Satu kamar orbital ya. Jadi ke atas maupun ke bawah. Kalau dia posisinya ke atas artinya dia masih labil dan dia membutuhkan elektron untuk menstabilkan. Nah, ini jumlah ini nih yang biasanya menentukan dia itu sifatnya 2 min, 1 min, 3 min. Itu dari sini, Nak. Akan kelihatan. Ya, nah ini contohnya ya, contoh bagaimana untuk aturan Hahn untuk lebih menjelaskan bagaimana larangan Pauli bekerja. Jadi aturan Hahn, susunan elektron yang paling stabil dalam subkulit adalah susunan dengan spin sejajar terbanyak. Jadi pengisiannya begini, Nak. Ya. Misalkan di sini ada 6C. Ya, ada 6C. Ingat kalau 6 ini adalah nomor atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke. Nah, misalkan, nah ini diisi seperti ini. Diisi seperti ini. Seharusnya kalau dia menggunakan lanjutan prinsip Pauli gitu ya, ada 2. Intinya ada 2. Ada 2 atom terakhir gitu ya, ada 2 atom terakhir. Maka untuk menggambarkannya bukan langsung dalam satu kamar ini diisi langsung 2 begini. Ke atas semua tidak boleh. Atau satunya satu ke atas, satu ke bawah tidak boleh. Harus diisi. Jadi lanjutannya satu ke atas, satu ke atas, satu ke atas. Kalau misalkan masih ada sisa, baru selanjutnya kalau misalkan ada 4 ya, Nak ya, ada 4 terakhir, maka satu ke atas, satu ke atas, satu ke atas, kemudian satu ke bawah. Jadi masih ada sisa 0. Itu contoh kalau misalkan kulit terakhirnya bersisa 4. Untuk elektron valensi sekarang. Elektron valensi merupakan elektron pada kulit atom terluar. Unsur dengan jumlah elektron valensi yang sama mempunyai kemiripan sifat kimia. Ya, ingat baik-baik. Elektron valensi adalah kulit terakhir. Ya, kulit terakhir. Coba lihat di sini. Antara AR, KR, ya, kemudian ada xenon dengan valensi 8 atau kulit terakhirnya 8. Berarti dia ini kalau begini menggunakan teori atom Bohr. Lihat di kulit akhir atau valensi, yang valensinya sama artinya dia memiliki kemiripan sifat kimia. Begitu maksudnya. Nah, akhirnya dengan kesamaan valensi, dia ini disamakan dalam satu galur begini, Nah, seperti itu. Inilah kegunaan dari atom valensi untuk ditempatkan, disesuaikan dengan sifat-sifat kimia yang ada pada tabel periodik kimia. Ini membantu kita. Nah. Oke. Kemudian, kimia dalam kehidupan. Dalam hal ini, unsur mineral alam dalam perut bumi itu ada berbagai macam ya. Paling banyak itu adalah oksigen. Oksigen juga selain kalau untuk manusia sangat dibutuhkan untuk proses pernafasan. Tapi kalau misalkan untuk
hasil panen ya, itu biasanya justru malah membuat buah-buahan lebih mudah membusuk ya. Jadi itu memang dihindari. Oke. Ada beberapa macam bahan-bahan kimia yang sebenarnya telah ada dan banyak ditemukan di perut bumi justru ya. Itu dengan Anda bisa lihat di sini ada berbagai macam materi khususnya yang ada di dalam perut bumi dengan proses yang ada. Untuk unsur mineral alam pada tubuh manusia juga sebenarnya kita memiliki banyak sekali unsur ya, karena kita sebagai perwakilan dari bahan organik yang hidup ya. Selain oksigen ya, kemudian juga ada karbon. Karbon ini adalah penciri bahwa bahan atau material disebut dengan bahan organik jika dia memiliki unsur karbon dan bahan-bahan lainnya. Jadi kita juga tidak lepas dari bahan kimia ya, Nak ya. Nah, sekarang kita ada istilah molekul. Adalah suatu agregat atau kumpulan yang terdiri dari sedikitnya dua atom dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia yang disebut dengan ikatan kimia. Ya, nah ini contoh beberapa reaksi yang terjadi pada unsur yang sama membentuk senyawa, pada unsur yang berbeda membentuk senyawa H2O, NH3 maupun CH4. Kemudian juga ada molekul diatomik, yaitu mengandung hanya dua atom dari kata-kata di, ya. Kemudian molekul poliatomik mengandung lebih dari dua atom, ya. Contohnya di sini ada O3 atau ozon, H2O, NH3 dan CH4. Bagaimana dengan ion? Ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total positif atau neto. Ya, ada istilah yang pertama adalah kation, artinya ion yang bermuatan positif. Atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektronnya akan menghasilkan kation. Ya, atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektron, berarti dia memberikan akan menghasilkan kation. Ya, contohnya adalah Na. Na ini nomor atomnya 11. Nomor atom sama dengan proton, berarti sama dengan jumlah elektron. Ya. Nah, ketika dia memberikan atau dia kehilangan atau memberikan ya intinya, memberikan elektronnya. Ini contoh ya. Jumlah protonnya 11, tapi ketika satunya diberikan kepada yang lain untuk yang membutuhkan, maka dia bersifat kation, positif. Sebanyak berapa jumlah yang diberikan? 1, maka jumlah plusnya adalah 1. Kemudian ada istilah anion, ion dengan muatan total negatif, atau atom netral yang bertambah 1 atau lebih elektronnya akan menghasilkan anion. Sebagai contoh adalah klorin atau klur, ya, dengan nomor atom 17 yang menandakan 17 proton atau 17 elektron. Namun ketika dia memang sifatnya dia adalah mampu menerima elektron sebanyak berapa? Karena dia menerima 1 elektron, maka seperti ini, dia bertambah jumlah elektronnya. Sebanyak berapa yang dia ambil? 1, maka 1 minus. Oke, untuk ion monoatomik mengandung hanya 1 atom. Contohnya itu, ya, 1 atom. Dengan kemampuan dia memberikan atau menerima elektron. Ya. Ion poliatomik mengandung lebih dari 1 atom. Nah, ini contoh. Ya, bagaimana dia ion yang bersifat poliatomik, artinya ada 2 unsur yang bergabung menjadi 1 dan sifatnya menjadi 1 kesatuan, dia bisa memberikan atau dia bisa menerima elektron. Nah, ini contoh bagaimana dengan ion tersebut bekerja. Berapa jumlah proton dan elektron pada 2713Al3+? Nah, kita lihat sekarang. Ya, jumlah proton di sini itu sama dengan nomor atom. Bagaimana dengan jumlah elektron? Nah, jumlah elektronnya sebenarnya kan sama dengan proton 13. Namun karena dia memberikan 3, dia menambahkan ke yang lain 3. Jadi ini maksudnya bukan 13 tambah 3 itu bukan ya, tapi karena dia bersifat memberikan 3 elektron, maka tinggal 10 elektron. Lagi, berapa jumlah proton dan elektron pada 3478Al2-? Nah, aluminium. Protonnya 34, namun karena dia menerima elektron sebanyak 2, maka harusnya 36 elektron.
Mudah ya. Ini bagaimana letakan dari untuk monoatomic ion ya. Nah, ini untuk standar tipe standar untuk formulasi atau untuk model. Kalau untuk molekul formulanya untuk hidrogen itu H2, air ini standar. Kemudian ini bagaimana cara kita untuk membuat bagan atau membuat contoh kayak misalkan kita membuat ilustrasi gitu loh, nah ya, bagaimana untuk senyawa air, senyawa amonia, senyawa metan itu kalau dibuat dengan menggunakan ini bisa menggunakan ball, stick model atau menggunakan space filling model. Ya, bagaimana dengan rumus molekul sekarang? Kita sudah tahu ada atom, dia memiliki molekul dan memiliki ion. Bagaimana dengan rumusnya? Ini penting ini, Nak, kalau untuk anak kimia harus bisa menyusun atau merumuskan molekul, menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur dalam unit terkecil suatu zat. Ya, ada lagi istilah rumus empiris yang menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana atau paling kecil pada atom-atomnya. Jadi untuk membedakannya seperti ini. Kalau untuk molekul air adalah H2O. Bagaimana dengan empiriknya? Sama. Karena yang paling terkecil yang O sudah 1, H sudah 2. Nggak bisa dibagi lagi. Bagaimana dengan glukosa? C6H12O6. Ini masih bisa disederhanakan. Semua mengandung unsur angka 6. Maka empiriknya tinggal semua dibagi 6. Kelihatan. CH2O. Jadi ini yang paling sederhana, Nak. Empiris itu adalah perbandingan paling kecil untuk masing-masing atom. Kalau O3, O. Ya. Oke. N2H4, maka NH2. Karena apa? Karena dia sama-sama mengandung angka 2. Ya, gampangan ya. Bagaimana dengan rumus senyawa ionik terdiri atas kombinasi dari kation dan anion? Ya, biasanya sama dengan rumus empirisnya. Perbandingan kation dan anion di setiap senyawa adalah 1:1 seharusnya. Ya, itu ciri-cirinya untuk senyawa ionik. Sehingga senyawa tersebut bermuatan listrik netral. Nah, ada juga di sini bagaimana caranya supaya dia berbanding 1:1. Maka yang dilakukan adalah lihat di sini. Lihat yang bawah dulu. Ketika Al3+ direaksikan dengan O2-, maka yang dilakukan adalah angka yang ada di atas dibalik. Itu paling mudah ya. Jadi Al di bawahnya adalah angka 2 dari O. Kemudian yang O3, 3 ini merupakan angka dari 3 dari Al. Ya, jadi untuk ion-ionnya dihilangkan. Contoh lagi, Ca2+ dan Br-. Lihat di sini. Ini satu, nggak tertulis kalau satu, biarkan aja tuh memang atomnya tuh sendiri. Tapi kalau 2, dia pindah ke sana. Negatif, positifnya di mana? Dihilangkan. Lanjut lagi, Na+ CO3 2-. Ingat, ini karena cuma satu, maka CO3-nya tidak ada lagi. Tapi yang CO3 2- yang di atas ini dia pindah ke Na, menjadi Na2. Oke, itu paling mudahnya. Penamaannya sekarang, kalau penamaan ya untuk senyawa ionik ya biasanya diakhiri dengan ida atau dalam bahasa Inggrisnya ide atau ide ya. Contoh carbide, silicide, nitride, phosphide, oxide, sulfide, selenide, telluride dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk menamai antara kation dengan anion kalau bergabung menjadi satu ya, biasanya yang paling dibaca di awal itu adalah yang memberikan elektron dulu, yang kation dulu yang ditaruh di depan, baru anion. Penamaannya kalau untuk kation adalah nama atom itu sendiri. Sedangkan anion yang di belakangnya baru kalimat akhirnya, misalkan ini kan tadi bromida ya atau brom sebenarnya. Nama aslinya tuh brom. Tapi karena dia bersifat anion, maka diakhiri dengan ida. Loh Bu, ini yang kedua. Bu, kenapa kok karbon itu nggak karbonida? Kenapa kok karbonat? Nah, ada beberapa hal tertentu jika suatu senyawa karbon berikatan dengan oksigen seperti ini, maka menjadi ate.
Klor juga sama. Sebenarnya kalau klor tidak mengikat O, maka dia klorida. Tapi kalau dia mengikat O, maka menjadi bahasa Indonesianya klorid, bahasa Inggrisnya klorid. Seperti itu contohnya. Ya, penamaan nanti sama seperti yang Ibu jelaskan. Bagaimana dengan senyawa transisi? Maksudnya adalah karena efek lingkungan mempengaruhi dari reaksi kimia. Ada yang besinya menjadi 2+ atau bahkan 3+. Maka penamaannya adalah yang ionik besi di awal, baru diakhiri dengan yang anionnya. Besinya juga harus diberi tanda dia bersifat 2+ atau 3+ dengan angka Romawi. Tuh. Ya. CR juga sama. Nah, ini untuk beberapa penamaan dibromida, tribromida, atau dan sebagainya. Ini penamaan dalam menggunakan bahasa Yunani ya. Ini penamaan, beberapa penamaan, jadi hati-hati ya. Bahkan dengan peletakan angka 2 di akhir maupun di tengah-tengah ini bisa mengakibatkan sifat yang berbeda pada senyawa. NO2 di nitrogen dioksida bersifat racun, tapi N2O merupakan gas tawar. Nah, jadi setelah kita mempelajari yang sebelumnya ada materi, ada campuran, ada zat murni. Zat murni itu ada unsur, ada senyawa. Senyawa bahasa Inggrisnya compound. Nah, compound atau senyawa ini masih dibagi lagi menjadi ion atau molekul. Nah, ini sekaligus belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini juga ada senyawa-senyawa ya, turunannya bisa mengakibatkan dia memiliki sifat-sifat. Salah satunya adalah bersifat ada yang mengandung asam, ya, artinya dia kelebihan hidrogen, jadi dia memberikan hidrogen. Ada juga contohnya di sini adalah HCl, cairan murni berbentuk gas. Ketika dilarutkan ke air, ketemu Cl menjadi asam klorida. Ada juga asam okso, merupakan asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain. Ya, jadi bukan hanya 2 senyawa saja, tapi lebih dari itu. Maka disebut dengan asam okso. Oke, ini ada beberapa penamaan. Kalau untuk kation dan anionnya ini sederhana, anionnya hanya 1, jadi ada 2 senyawa, ada 2 unsur seperti ini. Ya, 2 unsur seperti ini. Nah, HCl ini adalah contoh untuk asam sederhana, tapi dia ini yang paling kuat. Nah, ketika suatu asam berikatan dengan atom F, Cl, Bri, Cn, dan S ini semua sifatnya sangat kuat dan bahkan beracun. Ya, bahkan HCl ini bisa melumpuhkan tangan ini. Oke, ini penamaannya. Penamaan dari yang transisi. Bagaimana suatu asam juga bisa yang bersifat okso tadi. Yang bersifat okso tadi bisa mengikat banyak, dan ini penamaannya diakhiri dengan per-ate, ate, hypoate. Ya, contohnya seperti ini. Ketika dia lebih dari 2 atom, jadi 3 karena dia okso ya. Lihat di sini karena angkanya berbeda, kalau 4 pasti dia perklorid. Kalau dia 3, klorid. Kalau dia 2, klorid. Kalau dia tidak ada hanya 1 ya, maka hypoklorid. Nah, bagaimana dengan basa? Ini lawan dari asam, dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida, atau dia mampu menerima 1 elektron. Contohnya adalah NaOH, sodium hidroksida, ada KOH, potasium hidroksida, dan ada BaOH 2 kali. Bacanya gitu ya. Atau barium hidroksida. Dan berikut adalah penamaan-penamaan umum. Common name itu umum, dan systematic name itu adalah nama ilmiah. Ya, oke. Demikian untuk materi dari Ibu. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.